الناس على لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuji kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian baru saja kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala khusus untuk yang membaca dan umumnya para kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan atau mau'izatun hasanah
insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Buya Rahman yang dari Yusuf. yang akan disampaikan oleh Buya Yusuf Hamka yang dari Karawaci. Sudah tepat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala fi surat ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati tuan rumah Ki Romo beserta keluarga, mudah-mudahan doa-doa hajat-hajat yang tadi kita baca mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada saya, kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Amin ya Rabbal Amin. Pada kiai-kiai, tuan-tuan guru sekalian, para alim ulama, para ajengan, para ustadz yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu semuanya yang saya muliakan, serta TT yang di dalam, saya Muhammad Yusuf berterima kasih sekali hari ini bisa hadir di rumah Romo Soleh dalam acara haul orang tua dari Ki Romo yang sudah dibacakan ini. Tadi pembukaannya agak aneh sedikit. Saya memang sengaja buat gitu karena agak beda aja, karena memang kita bakal begitu juga, dan memang itu bacaan doa kita sebenarnya. Betul apa betul ya? Jika kita mau tidur, kita disuruh baca doa. Doa tidur apa teh? Doa bangun, doa tidur dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau kita mau melihat Al-Quran di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-42, saya mengharapkan kepada teman-teman saya yang punya handphone, kalau bisa lihat Al-Quran, karena yang saya baca nanti semuanya ayat Al-Quran. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-42. Ketika kita tidur itu sebenarnya kematian kecil. Kalau Allah ingin mengembalikan ruh kita, maka kita hidup, sehingga bacanya ketika bangun, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Tapi kalau Allah tidak mengembalikan ruh itu, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa namanya? Ketemu nih? Surah Az-Zumar, saya carikan. Surah Az-Zumar. Kita ngaji Surah Az-Zumar, surat ke-39.
9:39. Mata saya agak kabur ini. Kalau lihat ini, kalau lihat perawan, kenapa masih cepat kali? Surah Al-Jumu'ah ayat ke-42. 42. Tolong Bang Sebudin, tolong baca Indonesianya aja. Dan ngaji aja nih hari ini. Saya bukan yang terpintar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh-sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Saya yakin kita semuanya punya Al-Quran. Bisa kita lihat di rumah dan di handphone. Di rumah semuanya yang saya muliakan. Kadang-kadang kita tidak merasakan kematian. Karena apa? Karena kita merasa ya gitulah. Kalau kita mau merasakan kematian, coba kita dengar ketika ada orang yang meninggal. Si anu menghembuskan napas terakhir. Kalau diperhatikan, menghembuskan napas terakhir. Kalau kita mau coba menghembuskan napas terakhir, napas yang keluar dan tidak masuk, pasti mati. Mau coba di bak. 5 menit. Saya sampaikan 5 menit aja, pasti mati. Menghembuskan napas terakhir. Napas terakhir tidak masuk, berarti mati. Ini semuanya kiai-kiai ini, guru-guru, makanya ilmunya agak beda. Walaupun saya dari Cina, Bu. Saya dari Cina, dari Buddha saya. Di atas kita itu ada lampu. Di atas kita ada lampu. Tolong, ini nggak ada ilmunya di buku. Saya betul minta maaf, lampunya itu klip atau hidup? Hah? Bukan ini. Hah? Siapa yang pernah belajar sama orang PLN? Arus listrik di Indonesia bolak-balik. Arus listrik di Indonesia bolak-balik. 1 detik bolak-baliknya 50 kali. Kalau di Amerika 60 kali. Saking cepatnya kita anggap itu hidup terus. Sebenarnya hidup mati 1 detik 50 kali. Video yang diambil ini, kalau seandainya foto 1000 foto dibuat kencang akan menjadi film. Betul? Ini kaji ya, gak beda ini. Orang tua saya, Ki Romo yang saya muliakan, saya ingin kembali saja kepada Al-Quran hari ini. Kita kedatangan bulan yang mulia. Kalau hari ini Ki Romo beserta keluarga mengadakan acara haul seperti nama-nama yang disebut ini, seperti yang nama-nama yang tertulis ini, saya ingin sampaikan Ki Romo melihat sendiri orang tua, bapak ada, ibu ada, ya Ki Romo melihat. Tapi Nabi kita yang kita ikuti dan yang hari ini diperingati maulidnya, seorang Nabi, kalau kita melihat yang luar biasa diuji, yang tidak pernah melihat ayah kandungnya. Betul? Rasulullah tidak pernah melihat ayah kandungnya, jasadnya
yang luar biasa. Ketika masih kecil itu dibawa sama ibundanya ke desa Abua, melihat makam, selesai melihat makam, pulangnya di desa Abua, menghembuskan nafas yang terakhir. Mereka bertiga ya. Ibunda Aminah, Rasulullah, sama Siti, masih tahu Siti apa yang apa ini? Yang pembantunya ini, ada pembantunya. Bukan Khadijah, apa istrinya adalah satu. Ibu Ummu Aiman sama ibunda Ummu Aiman. Padang tandus dengan tidak ada peralatan, dengan tangan, dengan alat kayu-kayu yang berserak, menguburkan ibu kandungnya. Ibu bapak saya yang saya muliakan, saya ingin sampaikan, saya Muhammad Yusuf dari Buddha, dengan nama Tionghoa saya Ang Cheng Huat, dengan nama Kristen saya Petrus Hedi Effendi. Saya sangat beruntung mendapatkan hidayah agama Islam. Amin ya Allah. Amin. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika saya sekolah, cerita sedikit ini, pengalaman ini. Ketika sekolah tuh di Medan ini saya yakin Ustadz Sahrudin ini tahu Medan, di Kampung Kelek, Jalan Haji Jaino Arifin itu. Saya sekolah di Dharma Putra. Di Dharma Putra itu belum ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini cerita 48 tahun yang lewat. Saya usia sekarang 59. Saya sekolah di Dharma Putra, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP pada hari Jumat yang beragama Islam di satu lokal digabungkan. Yang Hindu sama Hindu satu lokal. Yang Islam sama Islam satu lokal. Yang Buddha sama yang Buddha satu lokal. Kebetulan saya Kristen, ibu kandung saya taat beragama, abang kandung saya Bruder. Saya memperdalami agama Kristen itu sangat bagus. Biasa kalau orang pintar itu biasa sombong, betul nggak ya? Orang yang pintar itu biasa sombong. Saya termasuk orang yang sombong. Pelajaran agama Kristen itu sangat gampang bagi saya karena tulisannya tulisan Indonesia, Alkitabnya tulisan Indonesia, bukan seperti Al-Quran. Saya mau tanya abang kita, siapa namanya? Saya mau tanya, mana lebih banyak orang Indonesia? Memang itulah saya. Dan saya pulang nanti, ya biasa. Ini nggak usah diantarin datang segala, Masya Allah. Saya katakan ketika pelajaran agama Kristen, saya itu selalu minta izin. Saya minta izin sama guru. Bu, permisi bu. Padahal saya bukan buaya kecil. Saya itu melihat kopi udah gak apa-apa. Udah air ini. Kosak, udah air putih. Teh. Teh manis. Susu. Iya, susu. Ada di rumah. Susu. Istri senang ya. Istri saya Pak. Istri saya senang kalau masuk bulan Maulid. Umur hidup saya masuk Islam, bulan Maulid tidak pernah beli buah-buahan. Penuh kulkas beli buah, penuh berkah. Jual HP di Glodok udah susah. Masuk Islam, alhamdulillah berkah. Amin. Amin ya Allah. Jadi yang ketiga terang luar biasa lagi. Ya, ini berkah Islam itu. Punya asisten belum? Wah, asisten susah. Enggak, ini kita mau masuk Takut asisten. bahaya itu. Aku kalau sama perempuan takut kali itu. Karena sebelum masuk agama Islam saya bajingan gitu. Saya yakin mau romo mau ustadz di sini nggak pernah bisa seperti saya sebelum masuk Islam.
Saya ini pendosa deh, pendosa saya. Saya Cina saya. Minta maaf. Saya katakan ini ustaz-ustaz ini mau Sahrudin mau siapapun gak akan pernah melakukan seperti saya. Kenapa? Saya Cina. Saya nggak tahu agama Islam. Saya nggak tahu wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Saya nggak tahu. Demi Allah, ada duit ke tempat pelacuran. Saya tanya ya. Hah? Itu lo bersumbu deh. Gila deh. Cina, maaf deh. Cina kalau ada duit deh ke tempat pelacuran deh. Nikmat sementara tapi neraka jahanam. Ustaz Sarudin minta maaf tolong baca Al-Quran ya. Surah An-Nur, Surah An-Nur, Surah ke-24 ayat 2. Hukuman. Mudah-mudahan kita semua ini selamat. Amin. Amin ya Allah. Surah buat zina laki-laki cambuk dari setiap mereka 100 kali cambukan. Dan jangan kamu ambil belas kasihan dalam menerapkan hukum Islam. Hendaklah rajam itu harus disaksikan sama orang. Medina, Masya Allah, mudah-mudahan suami-suami kita grup silaturahmi semuanya selamat, tidak tergoda. Amin ya Allah. Ya saya katakan Masya Allah, paling berat ini ustaz-ustaz. Iya, nikah lebih bagus punya istri janda kan nggak apa-apa. Punya istri janda kan nggak apa-apa. Yang penting jangan zina. Lanjut. Ada ketemu. Udah usah lah. Ibu saya semua yang saya muliakan, cerita sedikit ketahuan masuk Islam boleh nggak? Boleh. Saya setelah masuk agama Islam, saya kan tanya sama teman saya, apa untungnya masuk Islam? Kalau orang Cina ini kadang-kadang kayak gitu, dia tanya untungnya dulu. Apa manfaatnya masuk agama Islam? Kalau orang Cina kalau udah tahu manfaatnya masuk agama Islam, dia masuk Islam. Kenapa? Karena Islam menghapus dosa yang terdahulu. Saya pernah mencuri, saya pernah berjudi, saya pernah bersetubuh. Aku ceritakan nggak boleh cerita berbuat itu. Demi Allah saya ngomong, nggak boleh cerita ini demi Allah. Nggak boleh. Tapi saya katakan itu perbuatan saya sampai 2 gendak pelacur saya pelihara. Saking bajingannya saya punya teman. Ini ada teman saya, bisa kita telepon. Teman saya Cina, dia kepingin dia bersetubuh sama gendak saya. Dia bilang, betul. Kau kasih nanti uang. Keluar aku dari kamar hotel itu, keluar. Saya sewa hotel 1 bulan biasa, keluar saya kasih teman saya berhubungan sama gendak saya. Setengah jam kemudian saya balik. Udah senyum-senyum dia udah mandi pula kan. Kita minta maaf, silakan. Kita lihat di dekat Jakarta, dekat Kalideres, di dekat Mayora. Ya, banyak. Suami yang mengantar istrinya jadi pelacur ada. Banyak. Saya minta maaf ini. Saya jujur tadi. Ini cerita jujur ya. Silakan ini semua yang hadir ini besok lihat. Datang kita dari ini ke Dau jembatan masuk kiri mau arah ke bandara. Di situ ada perimeter, masuk perimeter. Masya Allah, buta mata saya. Baru sekali itu saya lihat, kami di sini menolak prostitusi yang ada di daerah ini. Masya Allah, samping perimeter, spanduknya besar. Kami warga di sini menolak prostitusi yang ada di sini. Berarti dekat bandara ada ya? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya? Nggak ada sini. Nggak ada. Iya maksud saya gitu. Masya Allah. Lanjut. Cerita betul ini saya. Karena saya Cina. Pengalaman. Masya Allah. Kalau bukan karena Islam. Kalau
Kalau bukan karena Islam, neraka jahanam bagi saya. Hari ini saya katakan, demi Allah, demi Rasul, nikmat yang paling besar yang saya rasakan ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena apa? Jaminan dari orang yang mengislamkan saya, engkau bagaikan bayi yang baru lahir. Subhanallah. Amin. Allahu Akbar. Amin. Amin ya Allah. Saya mau tanya sama Ustaz Anto dulu. Ustaz, maaf. Nikmat. Mas Anto umur berapa ini? 45 ada nggak? 19 tahun. Maksud saya, nikmat apa yang pernah Mas Anto rasakan sampai detik ini yang tidak terlupakan? Kalau saya, nikmat yang terbesar ketika saya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mas Anto kira-kira Nikmat saya yang paling besar saya rasakan iya, ketika saya menuntut ilmu di pesantren. itu satu. Satu kira-kira aja. Karena ini ada yang mau ingin saya sampaikan. Nikmatnya ya setelah jadi iman jadi imam sama Islam udah jadi Islam ya. Luar biasa. Saudara-saudara saya, Sayyidina Ali pernah ditanya sama Rasulullah. Ya Sayyidina Ali, bukan cuma Rasulullah aja, sahabat-sahabat bertanya sama Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, nikmat apa yang pernah engkau rasakan ketika kamu bersama Rasulullah? Ustaz minta maaf, kira-kira apa nikmat Sayyidina Ali itu? Kira-kira contoh Bilal bin Rabah sebelum masuk kepada Ali, Sayyidina Ali, Bilal bin Rabah, dia ditanya, ya Bilal bin Rabah, nikmat apa yang kau rasakan ketika engkau mengucapkan dua kalimat syahadat? Nikmat yang dia rasakan, dia katakan, ketika saya mampu mengucapkan ahad di depan orang-orang kafir yang menyiksa saya di bawah terik matahari, karena siksaan itu tidak saya rasakan. Allah menghilangkan semua siksaan itu, kepedihan itu. Yang saya rasakan adalah nikmat, sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar di api unggun. Bu, lanjut. Bu, itu ada saya. Ya narukuni bardan wassalamat ala Ibrahim. Kalau kita melihat akal, kalau pergunakan akal, Ibrahim pasti panas. Betul? Tapi apa yang kita ketahui? Dingin semuanya, Allah yang menjamin. Bilal bin Rabah merasakan nikmat ketika dia ditimpa batu di bawah terik matahari sama orang-orang kafir Quraisy, dan dia mampu mengucapkan ahad. Siapa namanya, Pak? Ji, kira-kira apa, Ji? Menurut kamu, Sayyidina Ali, nikmat apa yang dia rasakan? Ini rahasia, Ji. Tidak ada yang sampaikan itu, Ji. Ini rahasia ini karena di rumah Romo ini kalau kakak keluarkan ini susah carinya kayak gini. Gara-gara kayak gini aku diusir orang tua saya. Allah, keluarga saya sampai detik ini mengajak saya murtad. Sampai detik ini keluarga saya ngajak saya murtad. Ustaz, tolong surat Al-Baqarah 217 yang punya Al-Quran 217 Al-Baqarahnya panjang, pertengahannya aja. Lu bilang lagi. Screenshot. Nanti siapa kalau berapa? Surat ke-47 ayat kedua. Ini Al-Quran. Rahasia. Ayat kedua. Ya, Berarti Bro. masa PPL Ali biarin nggak menemani sekali Tadi aja. yang saya Ayatnya, Bu, ya? tanyakan ya. Kebahagiaan apa yang dirasakan Sayyidina Ali ketika itu dia. Udah, itu aja terakhir. Udah terakhir kita.
Saudara-saudara saya, tadi saya sudah katakan bahwa saya merasakan nikmatnya ketika saya mengucapkan dua kalimat syahadat, hilang semuanya. Saya katakan bila dicoba, ketika dia merasakan nikmatnya, ketika dia bisa mengucapkan kata yang benar, kulil haqi walau kana murad, katakan yang pahit, benar itu walaupun pahit. Ketika Nabi Nuh di api yang besar, nikmat yang dirasakan Sayyidina Ali yang luar biasa ketika Rasulullah mengatakan, ya Ali, engkau gantikan tempat tidur saya karena orang kafir Quraisy mau membunuh saya. Besok semua titipan orang Quraisy kembalikan. Kamu perhatikan? Ya Ali, engkau gantikan tempat tidur saya. Hari ini orang kafir Quraisy mau membunuh saya. Dan besok kamu kembalikan titipan orang Quraisy. Ali itu tidur lelap. Kenapa? Karena dia dijanjikan oleh Rasulullah besok masih hidup. Bisa dipahami? Karena dia disuruh besok kembalikan. Kita yang kumpul ini belum tentu besok hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian baru saja kita dengarkan ujian hasanah yang sangat luar biasa. Ini di yang jadi khusus tahun yang lewat dari nyebrang naik sampan udah mau panggil aku. Mudah-mudahan apa yang Buya Yusuf sampaikan bermanfaat khusus untuk beliau dan